Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Maulana dari UPTD SDN Purwamekar, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah, yaitu Kepala Sekolah UPTD SDN Purwamekar, yakni Ibu Hajah Salama SPD, dan Ibu Kepala STN 7 Negeri Kaler, yaitu Ibu Komaria SPD. Berikut tujuan pembelajaran khusus. Wawancara pertama bersama Ibu Hajah Salama, Kepala UPTD SDN Purwamekar. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf bisa menanya waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bisa. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah bisa memberikan waktunya untuk saya bisa berbincang, wawancara. Mohon maaf sebelumnya saya izin untuk wawancara Ibu terkait dengan bagaimana praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan ini? Silakan, selama Ibu bisa Ibu jawab. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Purwamekar ini, adakah satu permasalahan yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika ada, bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Baik, setiap lembaga pasti tidak akan mulus, pasti akan menghadapi beberapa permasalahan. Intinya yang dihadapi untuk UPTD SDN Purwamekar yang Ibu sekarang pimpin, ada suatu kasus di mana kasus itu masih hangat yang terjadi, yaitu ketika Ibu harus mengambil keputusan seorang anak yang memiliki karakter yang memang anak itu perlu dipertimbangkan. Nah, ini anak, karena ini kasusnya di sekolah dasar, jadi tentu Ibu di sini secara posisi harus betul-betul diputuskan, dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang diambil tentu ini Ibu membuat Ibu dilema, yaitu anak itu mempunyai prestasi yang memang belum pernah terjadi sebelumnya ada kasus seperti ini, sehingga Ibu di situ merasa dalam posisi mana nih yang harus Ibu ambil ketika jangan sampai merugikan masa depan anak itu sendiri. Kalau boleh tahu kasusnya seperti apa? Ketika anak itu di luar dari nalar karena korban daripada GZ, nah itu. Jadi anak itu mungkin di luar pengawasan, entah orang tuanya di rumah, di sekolah tidak mungkin ya anak membawa alat yang namanya HP, karena sekolah kita tidak memperbolehkan siswanya membawa komunikasi yang namanya media HP dibawa ke sekolah, terkecuali dalam kebutuhan tertentu. Jadi anak itu membuat ulah ketika dia merekam suatu permainan dengan temannya, tapi keluar dari jalur. Nah, jadi kesannya Ibu harus memutuskan, apa ini anak keseringan kah? Atau memang baru kali ini dia membuat ulah seperti itu? Karena sebelumnya belum pernah terdengar. Nah, posisi Ibu, kasus itu memberatkan. Karena itu anak mencoba untuk memviralkan kasus itu yang dia buat
disengajakah atau tidak, yang jelas itu sempat beredar tapi belum keluar. Secara spesifik Ibu bisa menjelaskan kasusnya seperti apa? Jadi anak tadinya main-main, membuat gaya mungkin melihat temannya main smackdown gitu ya. Jadi itu kan membahayakan. Seandainya pas kasusnya itu kena sama anak yang memang belum pernah dia mendapatkan kekerasan seperti itu, untungnya belum terdengar sama orang tuanya. Tapi kalau misalkan sampai terdengar, itu bahaya kan. Nah, akhirnya ibu mengambil sikap tidak langsung memvonis anak itu harus diberikan vonis keluar, tapi ibu memanggil dulu secara pembinaan dan dikelirkan permasalahannya dengan mengundang orang tuanya, dengan membuat supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang lebih jauh. Kemudian keputusan apa yang Ibu ambil saat itu pada kasus tersebut? Keputusannya bagaimana? Misalkan apakah anak tersebut dikeluarkan ataukah diberi peringatan atau bagaimana keputusan kasus tersebut? Melalui kebijakan, ibu tidak mengambil keputusan untuk dikeluarkan, tapi dengan koordinasi dan komunikasi dengan orang tuanya, kita membina bersama-sama jalan keluarnya, yaitu supaya ada efek jerak. Orang tuanya kita membuat MOU, artinya anak diberikan peringatan jangan sampai dia keluar menjadi drop out. Kita mengambil keputusan anak dibina dan mengarahkan supaya tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Jadi akhirnya dia mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Gitu. Dari apa yang Ibu sampaikan, menurut saya memang keputusan yang solutif ya. Dari modul yang saya pelajari saat ini yaitu ada dua jenis dilema etika, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Dilema di mana dilema etika ini merupakan dilema antara kebenaran melawan kebenaran, sedangkan bujukan moral adalah kebenaran melawan kesalahan. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi? Kemudian manakah yang merupakan dilema etika dan yang mana yang merupakan bujukan moral dari kasus yang Ibu sampaikan tadi? Untuk kasus yang memang perlu pertimbangan karena harus memutuskan antara aturan dan kebijakan. Nah, kebijakan di sini mungkin Ibu selaku pimpinan di sini harus segera mengambil sikap dan tidak boleh berlarut-larut. Artinya hal ini harus cepat clear diselesaikan sehingga Ibu mengundang beberapa pihak dalam suatu undangan perjanjian supaya kasus ini tidak melebar dan anak tetap bersekolah di sini dan Ibu tidak mengambil keputusan yang salah. Jadi bagaimana sebetulnya Ibu menjalankan pengambilan keputusan barusan yang dilakukan di sekolah, terutama yang memang benar-benar sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi dengan pertimbangan yang Ibu sampaikan tadi. Bagaimana Ibu menjalankannya? Ibu kalau secara prosedur, kalau harus tegas mungkin ada di antaranya kasus ini harus keluar itu anak. Tapi dengan beberapa pertimbangan dan melihat daripada kondisi orang tuanya, Ibu mengambil sikap tidak mungkin harus mengeluarkan anak di usia yang rentan dengan kenakalan remaja yang posisinya labil. Anak itu perlu diarahkan dan diberikan pengertian supaya anak itu ada pengaruh baiknya dan anak bisa memilah ketika dia bertindak atau membuat sesuatu yang memang pada akhirnya akan merugikan. Begitu. Hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu anggap efektif untuk dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti tadi yang Ibu sampaikan, terutama pada kasus dilema etika seperti tadi? Ibu koordinasi dengan guru kelas sebagai guru pembinanya dan tidak luput juga dikomunikasikan dengan orang tuanya, artinya sama-sama memantau ketika anak itu
di dalam secara klasikalnya ada sifat sikap yang memang anak ini perlu perhatian khusus gitu. Jadi koordinasi lah intinya, gitu. Jangan dilepas perhatiannya. So, tadi Ibu kan sampaikan bahwa apa yang Ibu sampaikan, kemudian apakah ada tantangan Bu, dalam mengambil keputusan yang Ibu ambil pada kasus dilema tersebut? Ada tentu, karena tidak semua orang tua menerima bahwa anaknya baik-baik saja. Sedangkan pengawasan di sekolah itu tentu karena ibu bertanggung jawab dengan anak tersebut yang dititipkan di sekolah ini adalah menjadi tanggung jawab sekolah. Sedangkan orang tua taunya anak di rumah karena ada tanda petik takut, dia di depan orang tuanya baik-baik saja, tidak membuat ulah. Tapi ketika dia berteman dengan teman sebayanya di sekolah, tentu ada emosional. Dia secara moral, dia merasa ingin ngetren, dia ingin merasa bahwa saya itu mampu secara IT media dengan teman yang lainnya, sehingga ada kelakuan atau sikap yang ingin beda dengan teman yang lainnya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi untuk anak-anak yang memang dalam ibu hadapi dengan kasus seperti itu. Nah, apakah Ibu dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu, apakah Ibu membuat jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikannya? Kemudian apakah Ibu juga langsung pada saat itu Ibu menyelesaikan masalah, dan bentuk seperti apa sebetulnya prosedur penyelesaian masalah yang Ibu lakukan? Karena kalau kasus besar itu jarang terjadi. Nah, jadi kalau misalkan ada permasalahan seperti itu, ibu tidak dinanti-nanti. Itu waktu harus clear. Permasalahannya, kalaupun misalkan diendap karena guru ingin menangani, tapi mentok-mentoknya memang harus nyampe ke sekolah kan. Ibu selaku pimpinan tidak mau ada guru yang menyimpan suatu masalah sendiri di kelasnya ketika menghadapi kasus anak yang memang anak itu perlu pembinaan. Disampaikan, bisa tidak membuat jadwal rutin, tapi ketika ada kesempatan untuk menjadi pembina upacara atau ada orang tua yang memang mengeluh dengan anaknya, itu waktu langsung ditangani. Jadi Ibu kalau misalkan kondisional mungkin kasus yang besar dan saat itu harus diselesaikan, berarti saat itu juga. Iya, harus clear. Adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus-kasus dilema etika tersebut? Ibu selalu koordinasi dengan guru kelas. Terus guru kelas juga kalau memang anak didiknya berkelakuan beda, tentu guru akan koordinasi juga dengan orang tua. Dan di situ kita dibicarakan, kita berbicara, berkumpul, artinya diundang untuk membicarakan, karena kadang orang tua juga meminta laporan kepada sekolah, terutama guru kelasnya, bagaimana nih perkembangan anak saya, bagaimana untuk pertumbuhan ketika di kelas, adakah yang memang harus diperbaiki itu. Jadi konsultasi, komunikasi dengan orang tua itu sering kita lakukan melalui maupun WA group atau secara langsung bertanya. Terakhir mungkin dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang mungkin Ibu bisa ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Alhamdulillah untuk saat ini ketika mengalami banyak hal di sekolah, Ibu selalu tidak sendirian. Artinya diputuskan itu karena yang tahu persis karakter siswanya itu guru. Jadi setiap guru itu melaporkan ketika anak didiknya nyeleneh atau beda dengan yang lain, terus Ibu ambil sikap, yuk kita diskusi, kita ambil bagaimana anak ini supaya menjadi lebih baik.
Itu mungkin solusi yang diambil ketika kita mengalami banyak hal, terutama kasus yang ditangani yang bersifatnya anak yang memang karakternya beda. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan setiap permasalahan bisa mendapatkan solusi. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu waktunya. Sama-sama Pak Arif, sukses selalu dengan karir yang sekarang lagi ditempuhnya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk menuju kemajuan mendatang. Terima kasih Ibu. Berikut wawancara kedua bersama Ibu Komaria, Kepala Sekolah SDN 7 Negeri Kaler. Ibu bisa mengganggu waktunya sebentar. Silakan ya, selama ibu masih bisa, insya Allah. Terima kasih sebelumnya Tuhan sudah memberikan waktunya untuk saya bisa berbincang dan bincang dengan Ibu, dan mohon izin sebelumnya untuk wawancara Ibu terkait dengan dilema ITK atau bagaimana praktik pengambilan keputusan Ibu di sekolah. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait itu? Selama Ibu menjadi kepala sekolah di UPTD SDN 7 Negeri Kaler ini, adakah satu permasalahan yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Nah, kalau misalkan ada, bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin selama ini masing-masing sekolah ada ya, ibu juga menghadapi ada di suatu kelas yang sebanyak 25 orang, ada satu anak yang merasa dirinya lebih kuat, lebih segalanya. Tapi kalau dilihat dari pelajaran memang dia lebih unggul. Pas itu ibu panggil tanya gini, kenapa? Ternyata dari kehidupan di keluarganya kurang komunikasi, mungkin ya, kurang perhatian, jadi menimbulkan anak itu lebih ke pengen diperhatikan, baik sama gurunya atau sama temannya. Nah, selama ini ibu udah ngobrol sama guru-guru gimana ini anak udah berapa lama, sekarang kebetulan udah 6 kelas 6, mungkin udah selama bersepakat kemarin itu kegiatannya semakin mungkin ya semakin. Nah, bismillah ibu ngobrol sama wali kelasnya, kita untuk mengeluarkan, tadinya awalnya mau langsung ke orang tua ya, gimana bapak mau manggil gitu, tapi jangan dulu, kalau selama ini kita penyelesaiannya sudah ini baru kita manggil. Lantas keputusan apa yang Dia ngobrol dulu, kumpul dulu sama semua guru, bagaimana si Agus namanya. Terus ini, terus argumen dari para guru-guru, ya bu ini dari ininya ibu, dari orang tuanya juga begini, bapaknya yang supir angkot dan jarang pulang, ibunya yang jualan di pasar, malam-malam paginya pulang tidur, jadi tidak ada sama sekali komunikasi dan perhatian mungkin ya, yang menimbulkan anak itu. Jadi ibu berinisiatif ke guru-guru bagaimana kalau mulai sekarang Agus diberi perhatian dari kita, contohnya Agus sekarang mau upacara, tadi saya sama Agus nih, ya Agus merasa diakui gitu ya. Agus anak-anak takutnya ada sampah, lihat dikasih dari apa yang Ibu sampaikan, menurut saya memang keputusan yang Ibu ambil sangat solutif ya. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini, yaitu modul 3.1, mengalami ada 2 jenis dilema. Dilema yang pertama yaitu dilema etika, yang menunjukkan mana dilema etika itu antara benar melawan kebenaran, sedangkan menunjukkan
merupakan moral, benar melawan salah. Menurut Ibu bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi, kemudian manakah yang merupakan dilema etika dan yang mana yang merupakan rujukan moral yang terjadi pada permasalahan yang tadi. Ya, betul sekali, ibu punya dilema etika ya. Tadinya begitu anak bertingkah, ibu mau langsung memanggil orang tuanya. Ternyata sudah dipikir-pikir kalau memanggil orang tuanya itu bisa aja anak itu semakin dipermasalahkan ya, semakin sama orang tuanya kamu ini mungkin ya, semakin emosinya semakin keluar ya. Ibu berpikir lagi, oh itu tidak baik kalau ibu langsung memanggil orang tuanya. Makanya ibu juga dilema etika. Oh, kita selesaikan dulu di sekolah sama ibu dan sama temannya gimana menyelesaikan masalah abis ini supaya mudah-mudahan ke depannya lebih bagus sebelum memanggil orang tua. Jadi menjalankan memberikan keputusan bahwa tidak langsung memanggil orang tua ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan ya sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut gitu, untuk kepentingan sekolah? Terakhirnya mungkin sudah dipikir, sudah dijalankan yang dilema etika itu sama-sama dan memikirkan guru-guru dan pemimpin sekolahnya. Ibu pikirkan bagaimana ini anak ada kemajuan enggak? Iya. Sedikit perubahannya gitu. Nah, sekarang untuk mencari yang lebih perubahannya ke arah yang lebih bagus lagi, ya terakhirnya ibu memanggil orang tua bukan untuk dimarahin anak itu, tapi sama-sama untuk merubah anak itu. Dari pihak sekolah dan pihak orang tua sama-sama bagaimana cara jalan keluarnya. Dari orang tua minta perhatian yang sedikit lah untuk anak ibu. Kalau perhatian ada, terus komunikasi ada dari pihak orang tua dan sekolah bergabung, mungkin perubahannya akan lebih. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa lakukan untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Langkah-langkahnya mungkin tadi yang kita itu komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan guru, teman-temannya, supaya kita satu arah untuk merubah ke arah yang lebih baik. Hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Ibu akan efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini, dan hal ini efektif gitu untuk menjalankan? Mungkin kesabaran ya, keterbukaan dengan teman sejawat, keterbukaan dengan orang tua murid, terus kebijakan mungkin ya, lebih bijak menghadapi masalah itu untuk hasil yang lebih baik lagi. Mungkin apa saja yang mungkin selama ini adakah tantangan dalam pengambilan keputusan yang sudah disampaikan, adakah tantangan atau hambatan yang dihadapi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ada ya pasti, pertama dari pihak orang tua ya, merasakan sama ini anak saya ini kan gitu ya. Mungkin tantangannya komunikasi yang baik dengan orang tua, supaya orang tua bukan kita menyalahkan orang tuanya, tapi mencari jalan keluar sama-sama pihak orang tua dengan pihak sekolah untuk mendidik anak yang lebih perhatian lagi mungkin. Soalnya kadang-kadang orang tua tidak menerima ya kalau ini gitu. Tapi kita dengan lebih bijaksana, dengan lebih kesabaran, dengan melihat tantangan dari orang tuanya yang kadang tidak menerima apa yang kita bicarakan gitu. Itu aja mungkin. Setiap sekolah tadi Ibu menyampaikan ada satu permasalahan ya atau kasus. Nah, apakah Ibu mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema itu, atau mungkin Ibu
apakah langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau mungkin ada jadwal tertentu? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak dijadwalkan ya, cuman setiap ibu kan ada rapat sebulan sekali, suka ngobrol gimana nih di kelas 5 ada apa, kelas 4 gimana, semua guru ditanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Bu, anak saya ada yang begini, kita komunikasikan bareng-bareng. Bu, kelas 2 nih ada begini, gimana. Guru juga tidak memberikan keputusan hari itu begitu gitu kan, harus sama-sama dengan guru yang lain bagaimana kita membina anak-anak itu, karena kita anak-anak kesepakatan kita bagaimana nih ini diberikan. Selama ini adakah seseorang atau adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam setiap proses kasus? Ada, terutama dari wali kelas yang bersangkutan mungkin, atau ada guru juga yang lebih dewasa pemikirannya untuk ibu komunikasi gimana nih bagusnya, ini gimana nih kalau ini ibu komunikasi dengan para guru, solusinya gimana gini ya, kalau begini ini argumen terakhirnya diambil keputusannya. Dari semua hal yang pembelajaran yang didapatkan dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan. Yang pertama tadi harus ada kesabaran, lebih kesabarannya, ada ketegasan juga ya. Ada kebersamaan mungkin yang paling utama di kita sebagai pendidik, mungkin kita lebih sabar, lebih memahami dunia mereka, tapi di sisi lain kan jalan kesananya gitu, anak-anak mah kadang menurut saya memang benar gitu kan, kalau menurut kita belum ini ya. Jadi kita ibu juga sama-sama dengan guru, ibu tidak pernah sendiri, selalu berkomunikasi dengan para guru, terutama yang anggap ibu senior, untuk bagaimana kita lebih ininya gitu. Alhamdulillah selama ada komunikasi yang baik dengan para guru, semua permasalahan bisa kita atasi. Baik Ibu, terima kasih atas paparan kemudian pengalamannya ya mengenai bagaimana ibu mengambil keputusan dari setiap permasalahan yang ada di sekolah. Terima kasih Ibu waktunya. Sama-sama. Mohon maaf. Ini juga maaf ya kalau kurang berkenan, mungkin maaf. Balelo juga.